Haji, aku di depan. Ya. Di Gembok ki. Di belah sini dong. Kebetulan di sing kicinan ya. Yang ada jembatan. Oh, kebetulan. Iya. Assalamualaikum. Haji, aku di depan. Ya. Di Gembok ki. Di belah sini dong. Kebetulan di sing kicinan ya. Yang ada jembatan. Oh, kebetulan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Anis Fitria. Kali ini ketemunya di studio. Studionya siapa? Di studio Ababil Pro, milik dari Bang Haji Ali Ababil, suami dari Teteh Yunita Ababil yang penyanyi lagu Trauma. Nah, itu dia tuh. Bang Haji Ali Ababil ini seorang arranger ya, arranger yang udah top banget. Legend hampir semua lagu dangdut beliau yang mengaransemennya, dan alhamdulillah sih lagunya pada booming, jadi hits semua. Yuk kita langsung ketemu Bang Haji dan langsung kita rekaman di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Haji. Alhamdulillah sehat. Ini dia nih penulis musik, penata musik dan penulis lagu, betul. Lagu Handuk Merah ya? Iya. Diam Handuk bukan tak Merah. tahu. Diam bukan tak tahu. Iya betul. Tahun 99 98. Bang, edarnya. Edarnya 99. Edarnya 99. Iya betul. Beliau inilah yang berjasa mengangkat nama saya dengan aransemennya yang luar biasa. Sampai sekarang dari 99 sampai sekarang nih tahun 2021. Di mana-mana masih Diam bukan tak tahu ya Bang Haji ya. Terima kasih nih. Anduknya masih merah terus ya. Anak abang lagi. Oh iya. Bilangnya anduk merah. Udah bagus-bagus ya. Iya. Sehat Bang Haji? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini saya sekarang nih pengen rekaman di sini Bang Haji. Oh iya. Ini mau bikin apa nih? Bikin lagu religi 2. Isi Bagus. vokal religi 2 sama satu lagu dangdut. Oh. Itu yang Siapa penata musiknya? Ini dia nih Bang Haji nih. Wah, Nih masih muda berbakat jangan Suhunya. ini bibit unggul nih. Betul. Insya Allah penerus regenerasi yang Generasi dangdut. punya Arranger. tanggung jawab. Betul. Saya pengen regenerasi itu punya tanggung jawab represinya lebih tinggi, Betul. karena seperti saya ini cuma tinggal nunggu regenerasi yang punya potensi lebih baik, Betul sekali. dedikasi yang baik, agar dangdut itu bisa terus berjaya sampai Berkesinambungan ya Bang berkesinambungan Haji ya. lagi. Ada terus ya. terus regenerasi Enggak tergerus dengan lagu-lagu dari luar. Oh, iya. Karena dangdut kan gimana pun juga musik Iya. dari Indonesia. karena Indonesia dangdut gitu. Betul.
Ini dia Jack Kaisar. Coba Jack sehat. Sehat. Masih muda. Iya, muda muka Saya yang doang. tua. Mantan baru ini. Iya dong. Masih hangat. Masih hangat. Kalau saya pecinya yang baru. Bang Haji, Yap. boleh tanya-tanya nih. Boleh, boleh. Bang Haji mulai berkecimpung di industri musik rekaman itu tahun berapa Bang Haji? Kalau di industri rekaman itu dari tahun 80. 80. Belum lahir saya. Tapi kalau bermusiknya itu Dari tahun tahun? 76. Saya belum lahir Bang Haji. Tahun 76, tapi alhamdulillah itu di tahun 80 saya masuk dunia recording. Iya. Nah itu alhamdulillah yang bawa saya itu Marakarma. Oh iya, Karena menurut saya tidak ada Alik Ababil tanpa Marakarma. betul. Beliaulah Almarhum. yang istilahnya yang mengajak saya untuk bagaimana recording yang baik, Iya. bagaimana bisa jadi pemusik yang baik, bagaimana bisa mengemas musik yang baik. Nah, dari beliaulah. Alhamdulillah saya buktikan itu sampai saat ini, sampai beliau udah nggak ada. Iya. Allah yarham, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya Amin, ya. amin, amin. Kalau boleh tahu lagu yang pertama kali dibuat aransemennya itu lagu apa Haji? Kalau di tahun 80 itu saya bareng-bareng sama Marakarma itu pada waktu itu lagu Jeki. Oh, Mbak Rita ya. Mbak Rita waktu itu dia grup Jekta itu kan. Iya. Nah, itu cuman pada waktu itu saya masih adaptasi, belum ngerti banget gitu tentang recording yang benar gitu. Akhirnya saya bilang saya jadi pemantau aja dulu, ngeliatin dulu dah, saya bilang gitu. Iya. Nanti mungkin kalau saya udah belajar di sini, next bisa saya ikut langsung gitu. Iya. Nah alhamdulillah di album keduanya pada waktu itu sungguh Bu ini lagu apa? Cinta Setengah Hati. Tang tang Nah. tang 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 tang. Lagu apa Apa tuh? ya? Kararang buat apa Iya. tanpa Oh, kau? makan hati ya. Makan Makan hati. hati. Minumnya teh botol soro. Iklan kalau di sini Iklan. disebutin bener Soro. ya. Teh botol soro. Nah itu setelah itu saya rekaman lah tuh bareng-bareng gitu kan. Nah setelah itu Marakarma di tahun 82 itu dia nggak tahu permasalahannya apa, dia coba untuk solo karir. Iya. Akhirnya dia hengkang dari Jekta. Nah saya diberi tugas dengan beliau, Iya. Lek, lu terusin ini. Iya. Gue mau solo karir lah, gue pengen cari jati diri gue seperti apa. Dari musik sampai gue jadi pengen jadi penyanyi gitu. Iya. Nah akhirnya saya awal-awal dapat perintah untuk menjadi seorang arranger itu di tahun 82 itu lagu jangan datang lagi, apa itu? Jangan rayu-rayu. Jarang rayu. Jangan rayu-rayu. Nah itu alhamdulillah bisa keterima di masyarakat. Nah kemudian setelah itu 83-nya saya disuruh lagi bikin yaitu Hello Dangdut. Wih, keren. Itu kan ada Di situ kan ada lagu Idaman Hati. Iya. Manakah kemana. Nah itu ya barang di album itulah. Iya. Nah setelah itu saya pernah hengkang juga dari Jekta. Jadi saya juga mau solo karir gitu. Betul. Akhirnya saya coba-coba bikin lagu. Nah, awal saya bikin lagu itu setulus hatiku serahkan. Iya, Nyatakanlah. Nyatakanlah. Itu di tahun 85 Betul. gitu. Tapi dengan kosongnya Jekta pada waktu itu akhirnya di tahun 86 itu suruh balik lagi. Akhirnya saya bikin pada waktu itu Zainal. Ya Allah, saya masih Ah. SD. Itu Masih bikin SD Zainal. Bang Haji. Masih sayang. kulak-kulik. Masih dari panggung ke panggung. Ya alhamdulillah perjalanan karir itu kita merasakan sendiri perubahannya, terutama perubahan yang saya buat lah Iya. intinya gitu kan.
dari awal itu sampai Zainal mati lampu sendiri segala macam itu alhamdulillah diterima di masyarakat. Tapi lagu itu satu volume itu bagus-bagus loh, langsung. Pada waktu itu saya berpikiran gini, dulu kan orang kalau bikin album paling yang enak satu. Oh iya betul. Oh, iya. Lagu pendukungnya kurang. Iya. Betul. Kedua ketiga aneh. Cuman saya pikir gini, kasihan yang beli gitu loh. Betul. Enak cuma satu itu. Akhirnya saya coba untuk bagaimana satu album itu bisa Bisa enak dinikmati. semua. Gitu. Ya alhamdulillah setelah saya bikin Zainal Mati Lampu itu, terus di 8-8-nya saya bikin Bang Abang Alami bagi-bagi dong. Iya. Saya masih di Moneta itu. Nah, itu kan barengan juga dengan lagu Bang Abang Kumis. Iya betul. Ya alhamdulillah tuh alik umbal gambil deh. Tapi nggak bisa dipungkiri ya, namanya aransemennya Bang Haji Ali Kababil itu selalu booming, enak gitu kan. Mulai dari Mbak Rita Sugiarto, ada Mas Imam S. Arifin juga ya. Ya kalau Imam S. Arifin itu ketemu di tahun 90. Aha, sama kalau Teh Vita Mala Sama tahun sama 90. 90-an. Jadi ya. setelah saya hengkang dari Jekta tahun 89 itu, saya pada waktu itu kan masih ya manggung, ya masih rekaman gitu loh. Tadinya saya pengen hidup di dua muara lah boleh dikatakan. Iya. Jadi di panggung hidup, Di recording juga. di recording juga hidup. Iya. Ternyata bermasalah. Aha. Bermasalah begitu saya bikin aransemen, itu musik orang pada datang semua itu. Nah, Jadi di situ- terpengaruh ya. Nah, di situ saya akhirnya Terinfluence. totalitas saya buang. Iya. Saya harus memilih. Nah, di sini saya memilih dunia recording. Iya. Jadi panggung saya tinggalin itu di tahun 89. Udah nggak pernah manggung-manggung lagi deh tuh gitu loh. Nah, 90-nya ketemu Evi. Iya. Nah, ketemu Evi itu sebetulnya nggak sengaja. Pertama yang saya buat di tahun 90 adalah PMR, pengantar minum racun. Iya iya. Nah, lagunya Joni Iskandar. lagunya Ininya, itu ya. lagunya apa? Ada nggak ada yang penting itu lagi tuh. Iya, Iya iya. Gitu. PMR. Nah, baru berkelanjutan bikin Evi. Iya. Nah, di situ bikin Evi. Waktu itu 50-50 sama Mas Hendro. Oh masih waktu. Saya dikasih kepercayaan 5 lagu, Mas Hendro 5 lagu. Iya. Gitu. Alhamdulillah saya yang terpilih. Lagunya kebetulan sama-sama lagu Edi Lestaluhu. Saya garap lagu Rambut, Mas Hendro Jangan Dilawan. Gitu loh. Iya iya. Rambut siapa? Nah, itu alhamdulillah sukses. Iya. Nah, setelah sukses itu saya disuruh bikin Manis Manja. Akhirnya saya bikin lah Aduh Buyung. Oh itu ada Buyung Bang Haji ya? Iya. Oh, ya Allah. Ya jelek-jelek begini ya gitu lah. Jangan cakep-cakep, jelek-jelek aja. Karyanya keren gitu kan, semuanya booming lah. Kalau saya bilang mah booming, banyak yang booming gitu, Ya, nggak alhamdulillah. ada yang enggak gitu loh Bang Haji. Alhamdulillah karena ya itu saya kan pengen ada regenerasi yang totalitasnya itu tanggung jawab dengan profesinya. Kalau kita bisa bertanggung jawab dengan profesinya itu insya Allah apa yang kita lakukan Bagus gitu. jadi kenyataan. Begitu. Enak ya. Jangan tergantung perut. Iya sih. Iya. Jangan tergantung ini ya, Iya. laku. daripada Laku komersil. daripada perut kosong udah jangan begitu. Benar-benar. Jadi pertanggungjawabannya harus Tapi kalau setahu saya memang Bang Haji Ali Kababil itu idealis sih. Kalau boleh saya bilang, meramu dangdut di handuk merah aja, ala-ala Santana juga masuk. Aku sih kalau ala Santana masuk. Terus ada juga di Siapapun Tak Rela itu bosan apa bosas ya Bang Haji ya? Bosas. Terus 14 malam juga diselipin etnik juga Sunda. Gendangannya enak dan rata-rata sampai sekarang itu diminati gitu. Apalagi kalau lo bikin lagu mellow Bang Haji Ali Kababil itu termehek-mehek dengerinnya. orangnya cengeng.
makanya terbukti sih kayak saya bikin lagu juga kebanyakan kan yang cengeng-cengeng gitu. Tapi enak kena di hati. Ya justru itu karena cengengnya kali. Kalau bahasanya anak sekarang makjleb gitu. Makjleb. Makjleb langsung. Dan rata-rata kalau ini dapat penghargaan dulu ya, masih aktif-aktifnya. Dulu penghargaan ya kalau ini. penghargaan itu di tahun 90 kan masih berlakunya kaset. Ya, ada HDX Awards, ada BASF. BASF. Itu saya lihat di raknya beliau itu banyak. Hmm. Ya Allah, gue nggak ada apa-apanya. Saya nggak ada apa-apanya sama Ya, beliau semuanya ini. proses. Tapi kan intinya Allah akan beri kesuksesan bagi siapapun. Cuman ketika kesuksesan itu datang, bagaimana kita mensikapinya, mensyukurinya, gitulah, agar bisa amanah yang diberikan, entah itu harta, entah itu istri, itu bisa kita jalani dengan baik. Intinya kayak gitu. Terima kasih nih kita dikasih wejangan ya. Ya sedikit ya, halaman aja. Kalau tua. Kan perlu ya. Perlu. Kita mah jarang-jarang bisa ngobrol begini kan ya, tentang karya-karyanya, dapat wejangan, sesuatu banget buat kita yang muda. Gue masih muda nggak sih? Ya karena kesuksesan itu adalah bagaimana kita bisa merangkul keluarga. Betul, Gitu loh. Karena doa istri itu jangan main-main loh. betul Gitu kan. sekali. Karena ada pepatah bilang kesuksesan seorang laki-laki itu karena ada di sebelahnya itu yang selalu mendoakan. Sayangnya Teh Haji Yunita Babi lagi nggak ada nih. Iya. Teh Haji dulu. Karena yang ada air udah nggak ada. Yang ada air loh. Ya, ada. Intinya kayak gitu. Makanya alhamdulillah kalau kita juga selalu bersinergi dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, insya Allah akan kasih Betul. rezeki itu. Wah luar biasa lah itu. Keberkahannya. Betul. Kalau masalah dapatnya mungkin orang dapat gitu loh. Iya. Kan kalau tanda-tanda berkah apa kita dapat duitnya banyak tuh sakit nih. Sakit. Oh, ada ya. Jangan sampai kayak begitu kita kan. Alhamdulillah kita udah di kepala 6 aja, alhamdulillah masih bisa ketawa, masih bisa lari-lari kan gitu. Itu keberkahan. Betul, apalagi kalau pasangan sama Teh Haji Yunita Ababil ini klop banget ya antara musiknya Bang Haji sama Teh Haji yang nyanyi. Udah deh, gak bisa apa-apain, enak banget, Masya Allah. Ajib deh pokoknya. Kalau menurut Bang Haji nih, saya mau nanya tentang dangdut sekarang. Yap. Mengalami kemanduran kah? Kalau menurut Bang Haji ini, bebas aja, free. Nggak masalah bebas. Sebetulnya bukan masalah maju mundurnya. Karena pertama sekarang yang punya produknya ini agak sulit. Betul Gitu lah. sekali. Jadi untuk seperti kayak dulu itu seperti zaman masih banyak produser dan segala macamnya. Kita hari ini rekaman, minggu depan kita mau edar. Kalau sekarang kan sulit. Betul. Gitu loh kan. Nah, kita mau edar pun juga ya harus pertama kita harus punya akun sendiri Betul sekali. kan gitu. Nah terus bagaimana kita bisa mengeksplor dari medsos yang ada gitu. Betul. Ya paling tidak seperti kayak semi promo lah. Betul. Untuk bikin trailernya dan segala macamnya kayak gitu kan, itu juga perlu karena sebagus-bagusnya lagu, sebagus-bagusnya musik atau penyanyinya tetap butuh itu. Butuh kita memperkenalkan, mempromosikan. Ya paling tidak share di antar kawan-kawan yang segrup kayak di WA lah atau di IG segala macam, itu butuh itu gitu loh. Karena dari situ mereka akan tahu gitu. Untuk genre-genre yang ada itu saya juga untuk dangdut itu sendiri banyak kemajuan lah intinya. Iya. Boleh dikatakan kiblatnya orang Islam untuk kita sholat kan Ka'bah. Iya. Nah kalau dangdut ini Umay Rama lah. Iya. Kan gitu. Betul. Cuman kita juga jangan terpaku dengan sosok figur Pak Roma, Pak Haji Oma juga gitu loh. Karena kalau kita harus mengekor terus, kapan kita mau jadi kepala? Betul. Kapan jadi diri sendiri ya Bang Haji ya? Iya, yang namanya mengekor kan adanya di belakang. Betul. Nggak bisa di depan. Nah paling tidak kita bagaimana bisa mengembangkan musik beliau yang ada, kita tidak buang lah intinya gitu. dari pakem-pakem yang ada gitu. Boleh kita lebarkan mungkin dengan
ya tis-tis kita lah sebagai arranger kayak Iya. si Jack ya. Mungkin dia nggak pakai lagi nyereteknya gitu, nggak pakai lagi. Hak dia, hak dia gitu. Benar, kalau dangdut zaman dulu Iya. entet. Tapi paling tidak kan dangdut itu akhirnya bisa berwarna, bervariasi gitu. Jadi orang juga dinikmatinya tuh nggak hanya satu kalangan. Untuk hal-hal anak-anak muda itu kan seperti kayak tadi saya dengar konsep-konsep Jack Beaker kan udah banyak kemajuannya nih Iya, gitu. memang agak ada lagu tadi saya sama Jack bikin lagu religi. Ya, Tapi karena bahasanya Jawa, kita sesuaikan gimana caranya ini lagu biar bisa masuk ke zamannya era-era sekarang. Gitu. Intinya gini lah. Dulu Tarantula juga begitu merilis album itu. Pada waktu itu orang nggak sadar. Iya, belum ngeh gitu ya, Belum Bang ngeh. Haji ya. Tapi ketika di era 2000, tahun 2000 ternyata Tarantula itu luar biasa. Iya, liku-liku Gitu. yang saya. Wah, gitu. Dulu kan kadang bawain. Iya. Nggak ada. Kadang bawain. Kecuali di Surabaya. Nah sekarang ini ya saya pengennya kan gitu, dari generasi itu ya mampu mengeksplor lah, harus berani, karena biar gimana pun musik itu jangan cuma liwat gitu, paling tidak orang noleh dulu, Iya. musik apa nih? Oh dangdut, yang penting udah noleh. Iya, betul. Berat orang di towel tuh. Iya. Aku punya loh. Kalau kita nggak ditoleh sama sekali kan ya apa ya kan? Iya. Intinya gitu. Untuk genre-genrenya juga perkembangannya ya luar biasa lah. Iya, alhamdulillah. Ini saya mau tanya tentang regenerasi. Kalau penyanyi duanya ada kontesnya, ada ajang pencarian bakatnya. Tapi kalau arranger, kalau menurut Pak Haji, Bang Haji gimana? Kalau arranger itu kan kembali kepada talenta masing-masing. Iya. Yang perlu adalah ya seperti Jack lah. Mhm. Jack ini baru dikatakan regenerasi. Iya. Tapi paling tidak kan dia nanya tentang penyuguhan sound yang benar gimana sih? Iya, betul. Gitu loh. Terus kayak gimana sih harus kita berbuatnya kalau dari MIDI itu harus bagaimana sih kalau ini? Betul. Paling sharingan itu. Mhm. Tetap taste-nya seleranya dia yang punya Beda gitu ya. loh. Nah ini kita tidak bisa membatasi ini karena regenerasi juga punya skill, Iya. punya keinginan gitu. Nah itu yang saya support. Berbuatlah dulu, Iya. peranglah dulu, kalah menang mau belakangan. Pak. Betul. Yang berani dulu. Berani dulu. Enak nggak enak udah suguhin Iya. aja gitu sama kayak orang masak jadinya gitu. Insya Allah ada sesuatu. Tapi kalau menurut saya pribadi ya lebih banyak regenerasi penyanyi Bang Haji dibanding arranger. Nah iya, Iya kan? jelas itu. Jelas kalau sekarang bisa dihitung jari antara arranger yang masih muda yang mau gitu, yang punya skill memang dia bisa gitu kan. Karena Itu dia. karena memang Dari sekolah dari ya, Bang Haji. entertain gitu. Iya. Khususnya penyanyi itu kan sebetulnya apa ya, membangkitkan gairah dia bisa punya ini punya itu yang ada di situ Iya sih ya, apa materi gitu. Tapi sementara perbendaraan dia sendiri untuk menjadi, kalau penyanyi kan jangan sampai nggak punya metode nyanyi. Betul. Nah Terus kalau juga diajarin Bang Haji. ya kan gitu, intinya yang namanya penyanyi, penjahit, dia kan bisa ngejahit tuh, tahu cara masukin ini segala macam kan gitu. Betul. Nah penyanyi juga paling tidak dia harus ngerti lah Iya. intonasi, not harus ngerti. Paling tidak kalau dia nggak tahu kita bisa tanya sama yang tanya gitu. Kalau saya bilang sekarang ini banyak dia nyanyi bukan penyanyi. Bedanya hanya sekedar bernyanyi dengan penyanyi itu apa Bang Haji? Ya, biar penyanyi. buat tambah pengetahuan. Sebetulnya kalau dia nyanyi itu ya anak kecil juga dia nyanyi bisa Iya, nyanyi gitu. Tapi asal kalau gitu ya. penyanyi itu kan dia harus paling tidak dia, kalau dia nggak tahu nyanyi yang benar seperti apa sih, Iya. terus belajar intonasinya harus gimana sih. Iya. Nah itu mereka Penekanannya harus gimana, iya artikulasinya. paling tidak dia harus mau tahu itu. Iya betul. Jangan yang ada di benaknya A,
Kapan Gua kan saya jadi- punya Alphard? Di benaknya gitu. Iya, rata-rata begitu. Iya, rata-rata Kapan ya begitu. honor saya sekali nyanyi 200 juta? Iya, yang ada kan sebetulnya menjanjikan sebetulnya kan. Betul, tapi ya yang saya alami ya dulu sebelum pada saat rekaman Handuk Merah tuh sering dikasih wejangan. Anis, kalau kamu mau bertahan, mau tetap dikenang, nyanyinya kudu bener. Bilang waktu itu sempat dikasih wejangan sama Bang Haji. Jangan sekedar nyanyi lu mah. Tapi ya bener juga sih. Segala sesuatu yang berasal dari hati itu bertahan gitu ya, buktinya sampai sekarang Makanya udah merasakan wejangan makanya harus dia. punya tanggung jawab, Betul. tanggung jawab profesi kan gitu. Betul. Kita main musik harus bagus ini ya, tanggung jawabnya harus gimana. Nyanyi juga sama aja begitu. Betul. Punya tanggung jawab itu, kalau nggak ada tanggung jawab itu ya cuma di benaknya saweran dan saweran udah selesai sampai di saweran aja. Kagak ada sawaran dia habisin, udah berhenti aja musiknya. Iya Bang Haji. Ya karena bukan apa-apa ya. Kalau kita sudah memiliki ilmunya, duit yang akan cari kita, bukan kita cari duit. Betul. Gitu loh. Betul. Makanya ada salah satu pepatah Arab mengatakan, "Fakul man bighairi ilmin ya'malu, amaluhu mardudatun la tuqbalu." Jadi setiap pekerjaan yang dia nggak ngerti ilmunya, pekerjaannya tertolak. Betul. Itu Betul. salah satu Itu berlaku untuk semua sendi kehidupan. iya Ternyata. gitu. Iya, Intinya betul. ya paling tidak kita belajar dulu lah. Hmm. Paling kalau kita belajar nggak ini ya kita tanya sama yang ngerti Betul. gitu kan. Agar kita juga bisa lah ada punya pegangan wawasan lah. Betul. Wawasan gitu. Intinya kayak gitu. Dan jangan berhenti belajar ya Bang Haji. Selalu. Saya sampai gini hari masih belajar aja. Saya aja tadi lihat karena dulu kan rekaman nggak begini ya Bang Haji ya, dulu masih pakai analog dulu kita kemana-mana nenteng pita. Kalau sekarang kan cuman harddisk segini, bawa flash disk, udah jadi. Ya, Dulu berat. udah jadi masih ke kita seperempat dulu, Iya. baru ke DAT. Banyak lah prosesnya. Kapan-kapan kita bikin ya, yang masih ada di ASR. Nah ya. Nah, ASR masih ada. Kapan-kapan kita ke sana ke ASR Record, di sana masih ada peninggalan analog yang masih berfungsi. Sekarang saya mau tanya Jack Kaisar dulu. Kalau menurut Jack gimana nih sosok ayah Haji Ababil? Ya, gimana ya? Saya abang manggilnya udah ayah. Iya. Om ya, Om, Om Haji. udah kayak ayah. Kalau Heeh. Om Malik tuh ya apa ya? Banyak sih yang diterima dari beliau ke saya nih. Dari musikalitas, dari pokoknya spesial lah. Udah itu aja. Nggak bisa ngomong Transfer masalahnya. ilmunya ya Transfer berlangsung ilmunya. ya. Ya Alhamdulillah. sebenarnya bukan transfer ilmu, kita sharing kan. Sharing. Sharing aja, berbagi pengalaman Iya. gitu. Karena tetap ya yang ngerasain hidup duluan kan kita. benar Bang Haji. Benar. Sekedar nanya aja kan gitu. Oh Benar, iya, benar, Bang dengan Haji. pengalaman saya kan gitu. Oh gini Jack, gini. Iya, gitu. benar. Ya alhamdulillah syukur diterapkan kan jadi Iya. manfaat kan gitu. Betul sekali. Nah itu untuk dia ke depan insyaallah. Mari kita belajar dari pengalamannya senior ya. Alhamdulillah seniornya nggak pelit Nah, itu dia. mau share ilmu gitu. Jadinya kita juga bisa berkembang. Saya aja yang penyanyi sempat dikasih wejangan beliau itu ya Ya alhamdulillah. tak pelit ya kalau bagi duit nggak ada kan. Iya deh Bang Haji. Ya. Terima kasih banyak Sama-sama. waktunya. Sama-sama. Ini saya mau lanjut untuk rekaman di tempat Bang Haji. Oke, Mohon doanya biar lagunya Amin, insyaallah. bisa diterima dan Amin. lancar rekamannya. insyaallah. Terima kasih berkah. Bang Haji. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.